Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Untuk pelajaran teknologi informasi dan komunikasi kali ini, kita akan membahas bab 3 yaitu menyunting teks pada dalam dokumen. Nah, semoga kakak harap kalian membuka buku paket TIK-nya pada bab 3, menyunting teks dalam dokumen. Nah, pada halaman bab 3, kalian bisa melihat gambar peta konsep, yaitu menyunting teks dalam dokumen. Yang pertama, memilih teks. Yang kedua, menghapus teks. Yang ketiga, memindahkan teks. Yang keempat, menyisipkan teks. Yang kelima, membatalkan perintah. Dan yang keenam, menggandakan teks. Yang pertama, memilih teks menggunakan keyboard dan mouse. Nah, cara yang digunakan untuk menggunakan mouse yaitu klik sambil geser. Yang kedua dengan keyboard. Caranya tekan tombol shift bersamaan tombol panah. Yang kedua menghapus teks. Bisa digunakan menggunakan icon cut yang disimbolkan seperti gunting, lalu quick access toolbar. Yang letak icon cut itu terletak pada quick access toolbar. Yang ketiga memindahkan teks menggunakan mouse. Caranya pilih teks kemudian geser. Lalu yang kelima menyisipkan teks menggunakan mouse. Caranya tempatkan kursor di antara teks. Lalu yang kelima membatalkan perintah menggunakan icon undo dan redo. Jadi ada tanda panah untuk memutar balik atau ke depan. Di adanya quick access toolbar. Lalu menggandakan teks. Menggandakan teks bisa menggunakan icon copy dan paste yang terletak pada quick access toolbar. Nah, disimbolkan seperti lembaran kertas yang ada dua, yang double. Lalu poin yang pertama memilih teks. Sebelum kamu menyunting teks dalam dokumen, kamu harus memahami tentang program pengelola kata. Banyak program pengolah kata yang tersedia, akan tetapi pengolah kata yang paling populer saat ini adalah Microsoft Word 2010. Kelebihan dari Microsoft Word 2010 adalah mudah dipakai dan dioperasikan oleh pengguna pemula sekalipun. Setelah kamu memahami tentang program pengelola kata, kamu dapat menyunting teks dalam dokumen dengan mudah. Nah, jadi untuk program pengelola kata, seperti kayak kalian ingin mengetik artikel atau menuliskan tentang kartu nama, kalian bisa menggunakan Microsoft Word. Nah, memilih teks dengan mouse. Tempatkan atau letakkan kursor di sebelah kiri kata adalah yang akan dipilih. Lalu klik dan geser mouse ke arah kanan sehingga kata adalah yang kita pilih menjadi warna hitam. Nah, itu namanya di blok. Jadi kalian bisa melihat pada halaman 19 itu. Nah, klik adalah kalian geser, klik geser. Nah, itu jadi hitam warnanya. Lalu halaman 20 memilih teks dengan keyboard. Nah, tempatkan kursor di sebelah kata adalah yang akan dipilih. Lalu tekan tombol shift dan tanda panah kanan sampai di akhir kata adalah sehingga kata yang kita pilih menjadi warna hitam. Nah, sama seperti blok. Di blok itu namanya. Jadi kalau untuk menghitamkan teks itu kalian diklik lalu tekan tombol shift pada keyboard lalu geser dengan menggunakan tombol arah kanan. Lalu menghapus teks. Menghapus teks adalah salah satunya dapat menggunakan icon cut yang ada pada baris icon toolbar. Nah, jadi untuk menghapus teks kalian bisa menggunakan icon cut. Itu seperti simbolnya gunting. Bisa kalian lihat pada buku kalian di halaman 21. Nah, atau bisa dengan kalian blok lalu kalian pencet del pada keyboard atau delete. Itu kalian bisa gunakan untuk menghapus teks. Lalu yang C memindahkan teks. Nah, memindahkan teks dengan caranya kalian blok dulu seperti tadi, seperti yang poin A. Kalian blok dengan menggunakan mouse atau keyboard kata yang akan kalian pindahkan, lalu pilih klik kanan, pilih cut atau kalian bisa menggunakan aplikasi menggunakan icon cut yang gunting itu, lalu klik kanan pilih paste. Itu untuk memindahkan
teks yang akan kalian pindahkan. Nah, pada slide ini kalian bisa melihat poin D, yaitu membuka dokumen. Kalian membuka dokumen caranya dengan klik file, pilih open. Nah, setelah kalian klik open, maka terlihat pada tab file yang akan kalian buka. Kalian pilih, lalu pilih open. Nah, maka file yang telah kalian pilih akan terbuka pada lembar kerja kalian. Nah, poin yang ke E, menyimpan dokumen. Setelah kalian membuat file atau membuat artikel, kalian bisa menyimpan dokumen dengan cara klik file, pilih icon save. Atau kalian bisa mengklik gambar kotak yang biru di quick access toolbar. Itu untuk menyimpan menyimpan dokumen. Makanya setelah kalian klik, maka kalian tuliskan nama file tersebut, supaya nanti jika kalian perlu membukanya, kalian bisa tinggal mencarinya dengan cara membuka dokumennya. Lalu setelah kalian buat nama pada file itu, maka kalian klik tombol save pada layar kalian. Nah, yang selanjutnya, poin yang F, menyisipkan teks. Nah, menyisipkan teks kalian bisa menggunakan mouse atau keyboard. Jadi kalian klik di sela-selaan antara teksnya, kalian klik dengan mouse. Nah, ketika kursor sudah berada di tengah, maka kalian bisa menyisipkan teks dengan cara mengetikkan suatu kata pada keyboard kalian. Nah, lalu yang G. Yang G, membatalkan perintah. Jadi kalian bisa membatalkan perintah jika kalian salah menulis atau salah mengetik pada lembar kerja kalian, kalian bisa mengklik icon undo seperti pada gambar kalian. Atau jika kalian ingin membalikan kata-kata yang telah hilang itu, maka kalian bisa menggunakan klik icon redo. Itu untuk membalikan kata-kata yang telah kalian hapus. Kalian bisa melihat pada buku kalian ya, supaya lebih jelasnya. Lalu pada slide ini kita akan mengetahui caranya menggandakan teks. Nah, menggandakan teks kalian bisa menggunakan icon copy seperti pada buku kalian atau pada layar ini terlihat seperti kertas ada dua itu lambangnya copy. Lalu ada yang namanya paste. Paste kalian bisa lihat bahwa ada lembar kertas lalu di belakangnya ada papan kuning. Itu namanya paste. Jadi kalian klik dulu kursor pada teks, maka kalian geser. Nah, seperti pada gambar, maka teks itu akan menjadi warna hitam. Nah, setelah itu kalian klik icon copy yang ada pada quick access toolbar yang ada di atas. Setelah itu baru klik paste, atau kalian dengan cara kalian blok teksnya, klik kanan, pilih copy. Nah, lalu kalian tempatkan di mana yang akan kalian pindahkan teks itu atau kalian gandakan. Nah, kalian klik mouse-nya pada lembar kerja yang lain, maka kalian klik kanan, pilih paste. Nah, itu caranya menggandakan teks. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca bukunya kembali atau bisa kalian praktekkan di rumah jika kalian memiliki PC atau laptop di rumah kalian masing-masing. Nah, jika video ini kurang jelas, maka kalian bisa membuka bukunya, kalian garis bawahi mana yang penting, mana icon apa aja yang fungsinya. Kalian bisa mengetahuinya dengan cara membaca buku kalian, lalu kerjakan soal-soal di belakangnya. Nanti akan kakak share linknya untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Untuk materi bab 3 kali ini, kakak cukupkan, dan jika video ini kurang jelas, kalian bisa membuka buku kalian, membaca-bacanya, lalu sambil memutar video yang telah kakak jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.